Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Radifa Faimasyam selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan Rumah BUMN Makassar hari ini yang bertema Personal Branding Your Passport to Opportunity. Sebelum kita memulai pelatihan, saya ingin cross-check terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar. Sudah terdengar. Terima kasih atas responnya. Sebelum kita memasuki sesi penjelasan dalam pelatihan, izinkan admin untuk membagikan link di kolom chat Zoom meeting yang perlu teman-teman peserta ikuti seperti memfollow akun Instagram Rumah BUMN Makassar, Internship Makassar, Event RB Makassar, Produk UMKM RB Makassar, serta subscribe akun YouTube Rumah BUMN Makassar dan memfollow akun TikTok Rumah BUMN Makassar. Mohon untuk mikrofon di-mute selama pelatihan dan wajib on-cam jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada sesi tanya-jawab. Dan mohon partisipasinya untuk membuat story lalu tag ke akun Rumah BUMN Makassar. Selain itu, bagi teman-teman peserta yang memiliki usaha, silakan mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Ini merupakan kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnis teman-teman peserta dengan cara mengisi link e-katalog produk. Benefitnya yaitu seperti berpeluang ikut serta dalam berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Untuk itu, saya persilahkan admin memberikan informasi lebih lanjut melalui kolom chat Zoom meeting. Selain itu juga, untuk teman-teman peserta, jika belum terdaftar sebagai mitra binaan, mungkin bisa datang langsung ke Rumah BUMN untuk registrasi. Sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita, yaitu Kak Syahrul Ramadan. Baik, beliau merupakan mahasiswa manajemen Universitas Muslim Indonesia. Pengalamannya yaitu internship digital marketing Rumah BUMN Makassar Oktober 2024 sampai sekarang, Treasury Intern PT Pelindo Regional 4 September sampai Oktober 2024, Organizing Komite On-Site Local Project ISEC in Unhas Juli 2024, Staff of Marketing Bersinar Project Februari Mei 2024, dan yang terakhir Award Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 Universitas 11 Maret, Agustus sampai Desember 2023. Baik, saya tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada speaker kita, Kak Syahrul Ramadan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Izinkan saya membawakan materi tentang personal branding, your passport to opportunity. Nah, apa itu personal branding? Dari definisinya sendiri, personal branding merupakan proses menciptakan citra dan reputasi diri yang unik di mata orang lain. Ini mencakup bagaimana individu atau organisasi dikenali dan dipercaya oleh halayak luas. Nah, pentingnya untuk UMKM membangun identitas yang kuat, dapat meningkatkan daya saing, menarik pelanggan, dan membantu dalam diferensiasi di pasar yang kompetitif. Mengapa personal branding itu penting? Yang pertama yaitu kepercayaan pelanggan. Pelanggan cenderung memilih merek yang mereka percayai dan kenali. Terus yang kedua, kredibilitas produk. Meningkatkan kredibilitas produk, citra positif dapat meningkatkan nilai produk dan layanan. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Memudahkan pemasaran dan penjualan, merek yang dikenal akan lebih mudah dipasarkan, meningkatkan peluang penjualan. Terus
Selanjutnya ada komponen personal branding. Di sini ada 6 komponen personal branding. Kita akan membahas yang pertama yaitu ciri khas atau uniqueness. Ciri khas atau uniqueness dalam personal branding adalah apa yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Ini adalah identitas unik yang membedakan Anda dari ribuan orang lainnya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ciri khas ini bisa berupa keterampilan khusus, gaya komunikasi, nilai-nilai yang dianut, pengalaman hidup, atau bahkan hobi yang unik. Ciri khas atau uniqueness dalam personal branding UMKM adalah identitas unik yang membedakan bisnis Anda dari kompetitor. Ini adalah elemen yang membuat bisnis Anda diingat, disukai, dan dipilih oleh pelanggan. Sederhananya, ciri khas adalah wajah dari bisnis Anda yang membuat Anda berbeda dan menarik. Selanjutnya, komponen personal branding yaitu relevansi. Nah, tentu mari kita bahas tentang komponen personal branding yang satu ini. Relevansi dalam personal branding mengacu pada seberapa sesuai atau relevan citra diri yang Anda bangun dengan target audiens Anda. Ini berarti semua aspek dari personal branding Anda, mulai dari konten yang Anda bagikan, platform yang Anda gunakan, hingga nilai-nilai yang Anda promosikan. Haruslah relevan dan menarik bagi orang yang ingin Anda jangkau. Dengan kata lain, relevansi memastikan bahwa pesan Anda didengar dan dipahami oleh orang yang tepat. Contohnya, jika Anda ingin menjadi seorang influencer di bidang kesehatan, maka konten Anda harus relevan dengan topik kesehatan, gaya hidup sehat, atau tips-tips menjaga kesehatan. Singkatnya, relevansi dalam personal branding adalah tentang menyelaraskan diri Anda dengan audiens yang tepat untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Relevansi dalam personal branding UMKM adalah kesesuaian antara citra merek pribadi yang dibangun dengan kebutuhan, minat, dan nilai-nilai yang dianut oleh target pasar UMKM tersebut. Dengan kata lain, seberapa relevan atau sesuaikah personal brand UMKM dengan apa yang dicari dan diharapkan oleh konsumen. Relevansi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pesan yang disampaikan, hingga saluran komunikasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, sehingga mereka merasa terhubung dan loyal terhadap UMKM tersebut. Contoh, seorang UMKM yang menjual produk organik harus membangun personal brand yang mencerminkan gaya hidup sehat, peduli lingkungan, dan kualitas produk yang tinggi. Hal ini akan membuat UMKM tersebut relevan dengan konsumen yang memiliki nilai-nilai yang sama. Selanjutnya, komponen personal branding yaitu konsistensi. Nah, konsistensi dalam personal branding adalah upaya untuk menjaga agar semua aspek dari citra diri yang Anda bangun selalu selaras dan sejalan, mulai dari pesan yang disampaikan, visual yang digunakan, hingga tindakan yang dilakukan. Semuanya harus konsisten dan mencerminkan satu identitas yang jelas. Konsistensi ini penting karena membantu membangun kepercayaan, kredibilitas, dan daya ingat audiens terhadap merek pribadi Anda. Dengan kata lain, konsistensi membuat orang lebih mudah mengingat dan mengenali Anda sebagai sosok yang terpercaya dan memiliki nilai-nilai yang sama. Contoh sederhananya, jika Anda ingin membangun personal branding sebagai seorang ahli kuliner sehat, maka semua konten yang Anda bagikan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata, harus berkaitan dengan makanan sehat, resep bergizi, atau tips gaya hidup sehat. Dengan begitu, audiens akan dengan mudah mengasosiasikan Anda dengan dunia kuliner sehat. Terus konsistensi dalam personal branding UMKM adalah upaya menjaga agar citra, pesan, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh sebuah UMKM selalu sama dan sejalan di setiap kesempatan, mulai dari desain logo, warna, gaya bahasa, hingga interaksi dengan pelanggan. Semuanya harus mencerminkan identitas merek yang sama. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan, membuat merek lebih mudah diingat, dan akhirnya mendorong loyalitas pelanggan terhadap UMKM tersebut. Dengan kata lain, konsistensi adalah kunci untuk membangun citra merek yang kuat dan solid. Contohnya, jika sebuah UMKM makanan organik selalu mengutamakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang ramah lingkungan, maka semua aspek bisnisnya, mulai dari kemasan produk hingga aktivitas di media sosial, harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, komponen identifikasi diri. Identifikasi diri dalam personal branding adalah proses mengenali dan memahami diri sendiri secara mendalam. Ini melibatkan menggali nilai-nilai, minat, keahlian, kekuatan, dan kelemahan yang kita miliki. Dengan memahami diri sendiri,
kita dapat menentukan arah yang ingin kita tuju dalam membangun personal brand yang otentik dan relevan. Identifikasi diri ini layaknya fondasi yang kuat dalam membangun sebuah rumah. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Singkatnya, identifikasi diri adalah langkah awal yang krusial untuk membangun personal brand yang kuat dan bermakna. Terus, identifikasi diri dalam personal brand UMKM adalah proses mengenali dan memahami secara mendalam siapa sebenarnya bisnis Anda. Ini melibatkan pemahaman akan nilai-nilai inti bisnis, keunikan produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar yang ingin dicapai, serta visi dan misi jangka panjang. Dengan melakukan identifikasi diri, UMKM dapat membangun citra merek yang kuat, konsisten, dan membedakan diri dari pesaing. Identifikasi diri ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Singkatnya, identifikasi diri adalah langkah awal yang krusial dalam membangun personal brand yang kuat bagi UMKM. Ini adalah proses menemukan jati diri bisnis Anda. Dan yang kelima, komponen personal branding target audience. Target audience adalah personal branding adalah kelompok orang spesifik yang ingin Anda jangkau dengan pesan dan citra diri Anda. Mereka adalah individu yang memiliki karakteristik, minat, dan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang Anda tawarkan, baik itu produk, jasa, atau keahlian. Dengan memahami target audience, Anda dapat menyusun pesan yang lebih relevan dan efektif sehingga upaya personal brand Anda menjadi lebih terarah dan menghasilkan hasil yang maksimal. Sederhananya, target audience adalah orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan apa yang Anda lakukan dan ingin berinteraksi dengan Anda. Nah, terus target audience dalam personal branding UMKM adalah kelompok orang spesifik yang ingin Anda jangkau dengan pesan dan nilai-nilai yang Anda komunikasikan. Ini seperti menyasar panah ke sasaran yang tepat. Dengan memahami target audience, Anda bisa menyesuaikan konten, gaya komunikasi, dan saluran yang digunakan agar pesan Anda lebih relevan dan efektif. Ini akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan potensial dan meningkatkan peluang bisnis Anda. Potensial dan meningkatkan peluang bisnis Anda. Sederhananya, target audience adalah orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan serta nilai-nilai yang Anda tawarkan. Nah, selanjutnya ada differentiation diri dan kompetitor. Tentu mari kita bahas mengenai diferensiasi dalam personal branding. Sederhananya, diferensiasi adalah upaya untuk membuat diri atau bisnis Anda berbeda dan unik. Dibandingkan dengan kompetitor, ini seperti memberikan tanda pengenal yang membuat orang mudah mengingat dan memilih Anda. Dalam konteks personal branding, differentiation berarti menciptakan identitas yang unik dan membedakan diri Anda dari orang lain di bidang yang sama. Dengan differentiation, Anda tidak hanya sekedar dikenal, tetapi juga diingat karena sesuatu yang khas dan bernilai. Contohnya, jika Anda seorang influencer kuliner, differentiation Anda bisa berupa fokus pada masalah tradisional yang jarang ditemui atau gaya penyajian yang sangat kreatif. Dengan begitu, Anda akan berbeda dari influencer kuliner lain yang mungkin lebih fokus pada makanan kekinian atau resep-resep yang sudah umum. Selanjutnya, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, kita bisa menggunakan yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh individu untuk bisnis. Dalam konteks personal branding untuk UMKM, analisis SWOT pribadi akan membantu Anda memahami diri sendiri sebagai seorang pengusaha dan bisnis Anda secara mendalam. Nah, di sini kita bisa lihat contoh analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Maksudnya itu hal-hal yang dilakukan perusahaan dengan baik, terus kualitas yang membedakan dari pesaing, terus sumber daya internal seperti staf yang terampil dan berpengalaman, terus aset berwujud seperti kekayaan intelektual, modal, teknologi, hak milik. Nah, selanjutnya ada weakness atau biasa disebut dengan kelemahan, yaitu hal-hal yang tidak dimiliki perusahaan, hal-hal yang dilakukan pesaing Anda lebih dari Anda, keterbatasan sumber daya, dan proposisi penjualan unik yang tidak jelas. Selanjutnya ada opportunity atau peluang.
Ada pasar yang kurang terlayani untuk produk tertentu, hanya sedikit pesaing di wilayah Anda, munculnya kebutuhan akan produk atau layanan Anda, ada liputan press media tentang perusahaan Anda. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama itu pesaing yang muncul, mengubah lingkungan peraturan, liputan press media yang negatif, dan mengubah sikap pelanggan terhadap perusahaan Anda. Selanjutnya ada strategi media sosial. Yang pertama adalah memilih platform yang tepat. Kita dapat memilih platform yang tepat dengan cara menentukan dulu target audiensnya. Bisa berdasarkan usia, yaitu platform seperti TikTok dan Instagram lebih populer di kalangan generasi muda, sementara Facebook lebih banyak digunakan oleh orang dewasa. Bisa juga berdasarkan minat. Jika produk Anda terkait dengan fashion, Instagram mungkin lebih cocok. Jika Anda ingin membangun komunitas, Facebook bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Yang kedua adalah jenis produk atau jasa. Bisa berdasarkan visual. Jika produk Anda memiliki tampilan yang menarik, platform visual seperti Instagram dan Pinterest sangat cocok. Terus konten panjang, jika Anda ingin memberikan penjelasan yang lebih detail tentang produk atau jasa Anda, platform seperti YouTube atau LinkedIn bisa menjadi pilihan. Nah, yang terakhir ada anggaran. Setiap platform memiliki fitur berbayar yang berbeda-beda. Sesuaikan pilihan Anda dengan anggaran yang dimiliki. Nah, selanjutnya membuat konten yang menarik dan relevan. Konten yang menarik dan relevan adalah kunci untuk menarik perhatian audiens di media sosial. Berikut beberapa tips untuk membuat konten yang efektif. Yang pertama, kita kenali audiens dulu, yaitu memahami apa yang ingin diketahui dan dibutuhkan oleh audiens Anda. Terus ada variasikan jenis konten. Jangan hanya mengandalkan satu jenis konten saja. Kombinasikan antara foto, video, infografis, atau tulisan. Terus ceritakan cerita. Buatlah konten yang memiliki cerita di baliknya. Ini akan membuat konten Anda lebih berkesan dan mudah diingat. Terus gunakan bahasa yang sederhana. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu formal atau teknis. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Terus ada gunakan hashtag yang relevan. Hashtag akan membantu orang menemukan konten Anda. Yang terakhir ada ajak interaksi. Ajak audiens Anda untuk berkomentar, bertanya, atau berbagi pengalaman. Memilih platform media sosial yang tepat dan membuat konten yang menarik adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan UMKM Anda. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau target pasar Anda. Nah, selanjutnya pembuatan konten. Pembuatan konten adalah proses menciptakan materi yang relevan dan menarik untuk dibagikan kepada audiens. Konten ini bisa berupa tulisan, gambar, video, atau kombinasi dari semuanya. Tujuan utama pembuatan konten adalah untuk membangun hubungan dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan pada akhirnya mendorong tindakan yang diinginkan seperti pembelian atau mengikuti akun sosial media. Terus jenis konten yang efektif. Yang pertama, gambar. Gambar yang menarik dan berkualitas tinggi dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Contohnya, foto produk dengan pencahayaan yang baik, infografis yang mudah dipahami, atau gambar yang menceritakan kisah di balik produk. Yang kedua, video. Video memungkinkan Anda untuk menyampaikan pesan yang lebih kompleks dan emosional. Contoh video tutorial, behind the scene, testimoni pelanggan, atau video pendek yang menarik perhatian di platform seperti TikTok atau Instagram dan Reels. Yang ketiga, tulisan. Tulisan yang baik dapat memberikan informasi yang lebih detail dan membangun kepercayaan. Contoh artikel blog, caption Instagram yang inspiratif, atau email newsletter. Selanjutnya, pentingnya storytelling dalam branding. Storytelling adalah seni menciptakan kisah. Dalam konteks personal branding, storytelling membantu Anda membangun koneksi emosional dengan menceritakan kisah di balik merek Anda. Anda dapat menciptakan koneksi emosional dengan calon pelanggan. Membedakan diri, setiap bisnis memiliki kisah unik yang membedakannya dari pesaing. Meningkatkan kepercayaan, cerita yang otentik membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek Anda. Yang terakhir, meningkatkan engagement, cerita yang menarik akan membuat orang lebih tertarik untuk mengikuti dan berinteraksi dengan merek Anda. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Kita bisa melakukannya dengan menjawab pertanyaan dan komentar. Dengan cara responsif, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan pelanggan dengan merespon pertanyaan dan komentar mereka dengan cepat dan sopan.
Selanjutnya, tulus. Jawaban Anda harus tulus dan mencerminkan kepribadian Anda sebagai pengusaha. Berikan nilai tambah. Jangan hanya menjawab pertanyaan secara singkat, tetapi berikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pelanggan. Dan manfaatkan semua platform. Jawab semua pertanyaan dan komentar di semua platform yang Anda gunakan, baik itu media sosial, email, atau website. Dan yang selanjutnya, mengadakan sesi tanya jawab secara langsung. Kita bisa melakukannya dengan live session di media sosial. Gunakan fitur live di Instagram atau Facebook untuk mengadakan sesi tanya jawab secara langsung. Dan kita juga bisa melakukan webinar, buat webinar dengan topik yang relevan dengan bisnis Anda dan undang pelanggan untuk bertanya. Dan jika memungkinkan, adakan acara offline seperti workshop atau meet and greet untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang terakhir, blogging. Tulis blog post yang menjawab pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada membangun kredibilitas yang dengan cara menjadi ahli bidang tertentu, yaitu spesialisasi. Fokus pada satu bidang atau niche tertentu yang menjadi keahlian Anda. Dengan menjadi ahli, Anda akan lebih mudah diingat dan dipercaya oleh pelanggan yang memiliki kebutuhan spesifik. Belajar terus-menerus, selalu update pengetahuan dan keterampilan Anda, ikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang Anda. Dan selanjutnya, bagikan pengetahuan, tulis blog, buat konten video, atau berikan webinar untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas Anda, tetapi juga menarik calon pelanggan. Selanjutnya, dengan cara mendapatkan testimoni dari pelanggan. Minta testimoni setelah pelanggan puas dengan produk atau jasa Anda. Jangan ragu untuk meminta, karena memberikan testimoni yang tulus dan spesifik akan sangat berharga untuk membangun kepercayaan calon pelanggan. Selanjutnya, tampilkan testimoni tersebut. Letakkan testimoni di website, media sosial, atau materi promosi lainnya. Anda juga bisa membuat video testimoni untuk kesan yang lebih personal. Dan gunakan platform review. Manfaatkan platform review seperti Google Bisnisku atau review di marketplace untuk mengumpulkan lebih banyak testimoni. Nah, selanjutnya ada manfaat dari personal branding. Yang pertama itu meningkatkan pengenalan merek. Yang membangun kesadaran dengan membangun personal brand yang kuat, pemilik bisnis dapat lebih mudah dikenal dan diingat oleh calon pelanggan. Membedakan diri, personal branding membantu UMKM untuk tampil berbeda dari kompetitor dan menciptakan identitas yang unik. Memperkuat kredibilitas. Ketika pelanggan mengenal sosok di balik bisnis, mereka cenderung lebih percaya dan loyal pada merek tersebut. Selanjutnya, dengan cara memperluas jaringan bisnis, yaitu dengan cara membuka peluang kolaborasi. Personal branding yang kuat memudahkan UMKM untuk menjalin kerjasama dengan bisnis lain, influencer, atau investor. Dan selanjutnya, meningkatkan visibilitas. Melalui personal branding, UMKM dapat mengakses berbagai platform dan komunitas bisnis sehingga memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, membangun relasi yang lebih kuat. Personal branding membantu membangun hubungan yang lebih personal dan bermakna dengan pelanggan, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya. Kita juga bisa melakukan dengan cara menarik lebih banyak pelanggan, yaitu membangun kepercayaan. Pelanggan lebih cenderung membeli dari bisnis yang mereka percayai, dan personal branding membantu membangun kepercayaan tersebut, menciptakan loyalitas. Pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai dan kisah di balik bisnis akan lebih loyal dan cenderung menjadi pelanggan jangka panjang. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan. Personal branding mendorong pelanggan untuk lebih terlibat dengan bisnis, misalnya melalui media sosial atau acara komunitas. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syahrul. Itulah tadi pemaparan materi dari Kak Syahrul tentang personal branding. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jika teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman dan Bapak Ibu peserta. Oke, saya persilahkan kepada Azah Devina. Silahkan mengajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya apa suaraku terdengar jelas, Ji? Udah kelihatan?
Gitu, nice. Moderator, sebelumnya suaraku kedengaran jelas, Ji? Iya, kedengaran jelas. Oke, jadi saya mau bertanya seputar personal branding UMKM, Kak. Nah, misalkan eh, saya mempunyai UMKM, nah saya mau membuat konten yang sesuai dengan personal brandingnya produk saya, tapi karena produk saya itu targetnya lebih ke ibu-ibu, yang dimana kalau ibu-ibu biasa itu mengenal produkku mungkin lebih secara direct sales, tidak secara digital marketing. Nah, saya mau buat juga produkku lebih dikenal secara digital marketing. Nah, apakah itu saya buat personal branding produkku sesuai dengan cita apa ya, sesuai dengan khasnya produkku, atau ikuti saja tren konten yang sedang viral di digital marketing biar produkku lebih banyak dikenal sama orang, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya, Azah Devina. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ketik ulang pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting ini agar pertanyaannya lebih jelas lagi. Oke, baik. Mungkin saya tampung dulu pertanyaannya, jadi saya buka sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan. Saya moderator. Silahkan Muhammad Nur Adam. Ya maaf karena fitur resenya hilang, jadi saya langsung on-mic saja. Oke, saya ingin bertanya di bagian kan tadi sudah dibahas mengenai personal branding, cara memperkuat dan bagaimana kita strateginya untuk branding online maupun offline. Nah, mungkin pertanyaan saya itu cukup tidak terlalu spesifik ataupun gimana, tapi dalam pengalaman saya itu terdapat beberapa kesalahan umum dalam personal branding. Apakah dalam hal-hal apa yang harus kita hindari dalam untuk meminimalisir kesalahan dalam membrandingkan sebuah produk? Karena kemarin saya ada produk minuman yang cara branding saya itu mungkin agak kurang bagus di media sosial, dan mungkin ada tips atau beberapa trik dan strategi untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi pada saat kita membranding sebuah produk. Terima kasih kepada Muhammad Nur Adam atas pertanyaannya. Mungkin bisa pertanyaannya diketik ulang di kolom chat Zoom meeting ini. Saya buka untuk pertanyaan ketiga. Silakan teman-teman semua atau Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting ini, silakan raise hand. Saya persilahkan. Baik, di sini speaker kita akan menjawab pertanyaan dari Azah Devina. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya, apakah lebih efektif membangun personal branding produk UMKM melalui tren konten yang sedang viral untuk meningkatkan engagement atau tetap fokus pada konten yang sesuai dengan ciri khas produk? Saya persilahkan kepada speaker kita. Oke, untuk pertanyaan dari Devina itu tentang eh, pemasaran direct sales, terus tentang digital marketing. Nah, tantangan kita pahami dulu tantangan dan solusinya. Nah, tantangan utama yang Anda hadapi adalah mengubah kebiasaan konsumen yang sudah terbiasa dengan interaksi langsung. Namun, digital marketing menawarkan jangkauan yang lebih luas dan potensi yang pertumbuhan yang lebih besar. Seperti yang pertama, kita bisa melakukan kombinasi strategi. Tetap jaga direct sales. Jangan langsung meninggalkan metode yang sudah terbukti efektif. Lanjutkan kegiatan direct sales, namun tambahkan sentuhan digital marketing untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, gunakan aplikasi manajemen pelanggan untuk mencatat data pelanggan, riwayat pembelian, dan diferensiasi produk. Terus kita perkenalkan juga digital secara bertahap. Mulailah dengan membuat akun media sosial yang sederhana dan mudah digunakan. Bagikan konten yang menarik dan relevan dengan target pasar Anda, seperti tips-tips atau resep
atau informasi terkait produk Anda dan manfaatkan WhatsApp bisnis. Platform ini sangat populer di kalangan ibu-ibu tentunya. Gunakan WhatsApp bisnis untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih personal, mengirimkan katalog produk, dan bahkan melakukan transaksi kecil-kecilan. Terus kita juga bisa membuat konten yang relevan, seperti sudah tadi dijelaskan tentang ceritakan kisah, gunakan bahasa yang sederhana dan buat konten yang interaktif, dan manfaatkan fitur media sosial seperti live streaming atau Instagram Reels. Serta buat grup di WhatsApp atau Facebook untuk membangun komunitas yang solid. Dan kita juga bisa melakukan iklan berbayar seperti target untuk mendapatkan target audiens, seperti gunakan fitur targeting yang disediakan oleh platform iklan untuk menjangkau audiens yang tepat. Sekian dari saya, bagaimana dengan Devina? Apakah Saudara Azza Devina sudah paham atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Sudah paham, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin dijawab oleh speaker kita yaitu dari Kak Citra Nabila. Saya akan membacakan ulang pertanyaannya, yaitu apakah personal branding sebagai influencer di sosmed, khususnya Instagram, itu efektif atau harus menggunakan sosmed lain juga? Dan apa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun personal branding di Instagram? Saya persilakan kepada speaker kita untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Instagram adalah platform yang sangat visual dan interaktif, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk membangun personal brand. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari, Anda memiliki peluang besar untuk menjangkau audiens yang luas dan membangun koneksi yang kuat. Nah, apa perlu sosial media lain juga digunakan? Jawabannya ya, sangat disarankan. Meskipun Instagram adalah platform yang kuat, diversifikasi ke platform lain seperti LinkedIn, TikTok, atau YouTube dapat memperluas jangkauan Anda dan menjangkau audiens yang berbeda. Mungkin kita bisa melakukan pilih platform yang sesuai dengan target audiens dan jenis konten Anda. Misalnya, jika Anda ingin fokus pada profesionalisme, LinkedIn adalah pilihan yang baik. Jika Anda ingin membuat konten yang lebih kreatif dan menghibur, TikTok mungkin lebih cocok. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun personal branding di Instagram. Yang pertama tentunya konsistensi. Seperti visual, gunakan filter, font, dan tata letak yang konsisten untuk menciptakan tampilan yang unik dan mudah dikenali. Terus konten, posting secara teratur dengan tema yang jelas dan relevan dengan personal brand Anda. Selanjutnya, kenali audiens. Pahami siapa target audiens Anda, apa minat mereka, dan bagaimana Anda dapat memberikan nilai tambah bagi mereka. Dan ketiga, ceritakan kisah. Bagikan kisah pribadi Anda yang relevan dengan bidang yang Anda geluti. Gunakan fitur Instagram seperti Reels, Story, atau IGTV. Dan bisa juga melakukan kolaborasi dengan influencer atau brand. Dan kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan metrik. Pantau metrik seperti jumlah pengikut, engagement, dan jangkauan untuk mengukur keberhasilan Anda. Sesuaikan strategi Anda berdasarkan data yang Anda dapatkan. Terus memperluas jaringan, bergabung dengan komunitas online yang relevan dengan bisnis Anda. Dan bisa juga mengikuti event, hadiri acara-acara industri untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas jaringan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu adalah jawaban dan respon dari speaker kita hari ini. Apakah jawaban untuk Kak Citra sudah dipahami? Oke, terima kasih jawabannya. Saya rasa saya sudah bisa memahami jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Adam, cara meminimalisir kesalahan dalam membranding sebuah produk bagaimana? Apakah ada tips dan trik? Saya persilahkan kepada speaker kita. Oke, untuk di sini pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana meminimalisir kesalahan dalam membranding sebuah produk. Nah, tentu ini beberapa tips singkat untuk meminimalisir kesalahan dalam
membranding produk. Yang pertama, riset mendalam. Kenali audiens dulu, yaitu siapa target pasar Anda, apa kebutuhan dan keinginan mereka, analisis kompetitor, apa yang sudah mereka lakukan, dan apa yang bisa Anda lakukan berbeda dengan kompetitor. Yang kedua adalah konsistensi, yaitu yang pertama visual, gunakan warna, font, dan gaya yang sama di semua materi promosi, dan pesan, pastikan pesan yang disampaikan selalu konsisten dan relevan dengan merek. Ketiga, ceritakan kisah unik, saling profesional, apa yang membuat produk Anda berbeda, dan apa nilai-nilai yang Anda sampaikan. Selanjutnya, manfaatkan sosial media. Pilih platform yang tepat dan buat konten menarik. Yang selanjutnya juga ada interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini harus responsif dan bina komunitas juga. Selanjutnya adalah evaluasi dan adaptasi. Ukur kinerja, gunakan analitik untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jangan takut untuk mengubah strategi jika diperlukan. Nah, adapun tips dan trik tambahan, yang pertama ada jujur dan otentik. Jadilah diri sendiri. Berikan nilai tambah, melakukan collab, dan belajar dari kesalahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari speaker kita. Apakah Muhammad Nur Adam sudah paham atas jawaban yang telah diberikan? Ya, makasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya akan menerapkan beberapa hal yang tadi yang sudah diucapkan oleh pemateri. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kak Syahrul, oleh Ram. Di sini pertanyaannya, kira-kira apa saja tantangan utama yang dihadapi para personal branding UMKM, misal di bidang kuliner, dalam meningkatkan daya saing di era digital saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi para pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner dalam membangun personal branding di era digital yang ada persaingan yang ketat. Banyaknya pelaku bisnis kuliner lainnya membuat persaingan makin ketat, membangun kesadaran merek, membutuhkan waktu dan usaha untuk membuat merek dikenal oleh banyak orang, mengikuti tren digital selalu berubah dengan cepat sehingga perlu terus beradaptasi. Buat konten yang menarik juga, membuat konten yang menarik dan konsistensi membutuhkan kreativitas dan sumber daya. Eh, Kita juga bisa mengelola berbagai platform media sosial. Itu membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengelola berbagai platform media sosial, membangun engagement, membuat audiens tertarik dan terlibat dengan konten yang dibuat, terus mengukur keberhasilan, mengetahui metrik yang tepat dan cara mengukurnya untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan sudah efektif, dan memanfaatkan teknologi. Perlu terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru yang muncul, dan terakhir memiliki budget terbatas. Banyak UMKM memiliki keterbatasan budget untuk melakukan kegiatan promosi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah jawaban oleh Kak Syahrul untuk RAM sudah bisa dipahami atau ingin ditanggapi? Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih oleh speaker kita hari ini, Kak Syahrul Ramadan. Sebelum kita melakukan foto bersama, saya akan membantu teman-teman peserta untuk mendownload e-sertifikatnya. Adapun redeem code yang mungkin akan dikirim oleh admin kita melalui kolom chat Zoom, saya persilakan kepada admin kita, silakan mengirim redeem code-nya. Oke, terima kasih admin. Baik, jadi redeem code kita hari ini adalah PB. Jadi redeem code kita adalah PB
RP branding dengan huruf kapital semuanya. Nah, jadi panduan yang pertama yaitu teman-teman peserta perlu login akun link UMKM-nya. Setelah itu, klik titik 3 pada profile, lalu klik akses sertifikat saya, lalu masukkan redeem code yang tadi, tapi sebelum memasukkan redeem code-nya, teman-teman peserta wajib mengisi survei. Setelah itu, setelah mengisi survei dan meredeem code, teman-teman peserta dapat mendownload sertifikat dalam bentuk PDF. Nah, itu tadi tata cara mendownload e-sertifikat pada pelatihan pada hari ini. Selanjutnya kita mungkin bisa melakukan sesi foto bersama. Yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan terlebih dahulu. Angel. Yang belum mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu peserta sekalian, silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Masih banyak. Oke, mungkin kita sudah bisa melakukan sesi foto bersama. Saya hitung sampai 3. Silahkan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, mungkin teman-teman semua bisa melakukan tangannya seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh peserta dan speaker kita hari ini. Saya berharap pada kesempatan kali ini pelatihannya bisa memberikan wawasan baru tentang personal branding bagi teman-teman peserta sekalian. Sampai jumpa pada pelatihan RB Makassar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.